Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Udah, itu aja ya. Langsung aja kita gaskan lah profilnya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini kultivator iblis ini dia harus menggunakan semua kemampuan yang dia miliki ketika dia sedang menghadapi Leshagi. Bahkan ketika dia telah menggunakan kekuatan domain yang dia miliki, ternyata hal itu tidak terpengaruh kepada Leshagi hingga membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan di sisi lainnya untuk Tante Chu, dia pun merasa kalau tekanan yang diberikan oleh kultivator iblis itu sungguh sangat mengerikan. Bahkan untuk dirinya saja yang saat ini ada di sekitaran dari domain milik kultivator iblis itu saja membuat dirinya pun benar-benar tertekan. Apalagi Leshagi yang saat ini dia ada di tengah-tengah domain itu, pikir dari Tante Chu. Sedangkan untuk kultivator iblis itu sendiri saat ini dia pun bingung karena saat ini dia melihat kalau sepertinya Leshagi dia benar-benar tidak terpengaruh dengan kekuatan domain yang dia lepaskan, dan itu membuatnya pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan itu juga membuat kultivator iblis ini dia pun berpikir apakah jangan-jangan Leshagi dia tidak memiliki rasa takut di hatinya, pikir dari kultivator iblis. Dan itu tentunya membuatnya pun tidak percaya bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak memiliki ketakutan di dalam hatinya, pikir dari kultivator iblis itu. Tapi di sini dia juga tahu kalau domain yang dimiliki oleh Leshagi dapat menyerap energi spiritual hingga membuat dirinya berpikir untuk segera memasukkan semua energi spiritual yang dia miliki ke dalam domain ini saja agar kekuatan domain yang dia miliki semakin kuat. Jika tidak, maka energi spiritual yang dia miliki juga bakal diserap oleh Leshagi, ucap dari kultivator iblis. Dan dia kini mulai memasukkan semua energi spiritual yang dia miliki ke dalam domain ini, yang membuat kini tekanan yang ada di dalam domain semakin lama semakin mengerikan. Dan hal itu pun disadari oleh Tante Chu. Padahal saat ini Tante Chu dia ada di bagian terluar dari domain ini, tapi itu benar-benar memberikan sebuah tekanan yang sangat mengerikan bagi dirinya. Dan itu membuatnya pun tahu kalau sepertinya dia benar-benar memiliki rasa takut yang benar-benar menggejolak hingga membuatnya sangat terpengaruh dengan domain yang seperti ini. Dan itu membuatnya berpikir apa yang harus dia lakukan. Karena untuk Tante Chu aja di sini dia bahkan sampai tidak bisa membuka matanya karena tekanannya ini terlalu mengerikan bagi dirinya. Dan itu membuatnya pun berpikir, Master, apa yang harus aku lakukan, ucap dari Tante Chu. Dan dia juga tahu kalau saat ini dia pun tidak bisa berbuat apapun. Hingga pada akhirnya di sini Tante Chu dia pun teringat dengan masternya, dan itu membuatnya pun teringat dengan setiap kata-kata yang diucapkan oleh masternya ketika mereka dulu masih kecil, ketika dia berserta dengan Bibi Ning berada di dalam dekapan dari masternya. Dan di sini master dari Tante Chu dan juga master dari Bibi Ning meminta kepada dua bocil ini untuk rajin berlatih dan jangan malas-malasan. Tapi untuk Tante Chu ketika dia masih kecil, dia pun mengatakan kenapa dia harus berlatih, kan ada masternya yang selalu melindungi diri. Jadi buat apa, ucap dari Tante Chu ketika dia masih kecil. Namun di sini master cantik ini dia pun mengatakan kepada murid-muridnya untuk berlatih. Bahkan di sini master cantik ini dia juga mengatakan bukan cuma berlatih aja untuk menjadi lebih kuat, bukan cuma pintar, tapi mereka juga harus fleksibel dalam hal menghadapi sesuatu. Ucap dari master duhai ini yang membuat bocah-bocah ini mereka pun bingung dengan apa maksud dari master mereka. Tapi untuk Bibi Ning dia pun mengatakan kalau dia akan berlatih jauh lebih kuat karena bapaknya nggak suka dengan gadis yang lemah, ucap dari Bibi Ning di kala itu. Dan itu membuat Tante Chu yang mendengar dan juga mengingat dengan apa yang diucapkan oleh masternya sebelumnya, membuatnya pun tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, harusnya itu bisa, ucap dari Tante Chu yang telah menemukan sedikit solusi untuk dapat menekan rasa takut yang ia miliki. Sedangkan di sisi lainnya untuk Leshagi saat ini dia pun merasa kalau dia saat ini dikelilingi oleh tulang-tulang aneh itu. Tapi Leshagi dia pun merasakan kalau energi spiritual yang ada di dalam domain ini semakin kuat. Tapi di sini Leshagi dia juga berpikir kalau sepertinya ini tetap nggak ada efek apapun walaupun energi spiritual yang ada di dalam domain ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Apa-apa nih? Apakah domain ini hanya digunakan untuk pamer kah? Pikir dari Leshagi, karena memang saat ini Leshagi dia tidak merasakan ada perbedaan dengan domain ini. Nggak merasakan kalau domain ini memiliki sebuah fungsi apapun itu. Tapi di sini Leshagi dia juga tahu kalau sepertinya ini semua terlalu lama dan juga bertele-tele hingga membuat dirinya memutuskan untuk segera menyelesaikan ini semua. Namun ketika Leshagi sedang bersiap, tiba-tiba aja tulang-tulang itu pun datang untuk mencoba untuk dapat menghancurkan Leshagi. Tapi dengan kekuatan dari Cloud Dragon di sini Leshagi, dia dapat menghancurkan tulang-tulang yang mencoba untuk dapat menghancurkan dirinya. Dan melihat
Leshogi yang dapat melepaskan serangan lagi tentunya membuat iblis ini dia pun bingung bagaimana bisa Leshogi masih memiliki kekuatan spiritual yang seperti ini, bahkan memiliki kekuatan untuk dapat menyerang balik, dan itu tentunya membuatnya pun bingung. Padahal saat ini Leshogi dia tertekan dengan domain yang dia miliki. Hei, apa-apaan ini? Pikir dari tante ini, dan dia pun kembali mencoba untuk dapat menghentikan serangan dari Cloud Dragon yang dilepaskan oleh Leshogi. Ini dia telah berada di dalam domainku cukup lama, tapi kenapa energi spiritualnya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya? Ucap dari tante ini yang bingung bagaimana bisa Leshogi dapat bertahan. Bahkan saat ini dia menggunakan seluruh kekuatan dari tulang-tulang ajaib yang ia miliki yang ada di dalam domainnya untuk segera menghentikan Cloud Dragon yang dimiliki oleh Leshogi. Ini kuat, tulang-tulangku harusnya lebih kuat, ucap dari tante ini. Tapi sayangnya di sini tulang-tulang itu tidak mungkin dapat menghentikan Cloud Dragon yang dilepaskan oleh Leshogi. Dan untuk Leshogi dia juga bingung lah, apakah serangan domain yang dimiliki oleh lawannya memang selemah ini? Dan jika memang selemah ini, maka tentunya aku dapat menghancurkannya dalam satu gerakan. Hei, apakah dia memang selemah ini? Pikir dari Leshogi. Dan di sini ketika Cloud Dragon datang mengenai tante itu, di sini terjadilah letupan energi yang sangat kuat. Namun dari balik kepulan asap ada yang berujar, "Cih, Leshogi, kau benar-benar cukup kuat. Kau sampai maksaku harus mengeluarkan True Dragon milikku," ucap dari tante itu yang ternyata dia kini masih dapat bertahan. Bahkan saat ini dia juga mengatakan kepada Leshogi kalau Leshogi adalah sosok yang sampai dapat memaksa dirinya harus mengeluarkan True Dragon miliknya. Bahkan ketika dia sedang menghadapi seorang tetua dari sekte Purple Moon saja, dia tidak perlu sampai mengeluarkan True Dragon miliknya. Tapi ketika dia menghadapi Leshogi, dia harus sampai melakukannya. Dan kau benar-benar Leshogi, kau benar-benar menyebalkan, ucap dari tante ini yang membuat Leshogi, hei, dia pun mengatakan kalau tetua dari sekte Purple Moon itu semuanya hanyalah tetua-tetua lemah. Ucap dari Leshogi yang tentunya membuat tante ini dia pun benar-benar kesal ketika Leshogi meremehkan para tetua dari sekte Purple Moon. Dan untuk Leshogi dia juga mengatakan kalau dia sebelumnya pernah mengalahkan seorang tetua yang mengaku kalau dia ada di golongan yang kedua, dan aku dapat mengalahkannya ketika aku sedang menghadapi dirinya di sekte pedang belum lama ini. Dan aku juga ingin bertanya, apa sebenarnya perbedaan di antara golongan kedua dan juga golongan tiga? Ucap dari Leshogi. Tapi di sini tante ini dia mengatakan kalau sosok yang telah dikalahkan oleh Leshogi di sekte pedang sebelumnya itu adalah muridnya yang telah susah payah dia bangkitkan. Dan itu membuat Leshogi yang mendengarnya, cih, dia malah mengejeknya. Dan dia juga berujar, "Oh, jadi itu adalah muridmu, pantas saja." Dia sangat mudah untuk dapat dikalahkan, ucap dari Leshogi yang membuat tante itu dia pun benar-benar kesal dengan Leshogi. Dan dia meminta kepada Demonic Beast miliknya untuk segera melap Leshogi yang ada di atas sana. Dan di sini Leshogi dia dapat melihat kalau ternyata Demonic itu pun langsung mengincar dirinya. Dan untuk sistem langsung memberikan sebuah notifikasi kepada Leshogi kalau makhluk yang ada di depannya adalah makhluk yang cukup kuat, apalagi saat ini dia ada di level 77 dan dia juga memiliki atribut, yaitu atribut petir. Dan itu membuat Leshogi yang melihatnya dia berujar, ini mengatakan kalau ini adalah seekor naga. Enggak, ini mah ular, ucap dari Leshogi. Dan di sini Leshogi dia juga tahu, dan dia juga nggak peduli ini mau ular ataupun naga, enggak peduli, dan aku akan menghancurkanmu, ucap dari Leshogi yang kini dia menyiapkan kekuatan domain miliknya pula. Sedangkan untuk tante ini dia pun yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Demonic Beast miliknya, pasti Leshogi benar-benar bakal tamat. Ya Leshogi, kau benar-benar akan hancur, ucap dari tante ini, ucap dari kultivator iblis itu. Sedangkan Leshogi kini dia pun kembali melepaskan bila-bila miliknya untuk segera menghancurkan, mengalahkan Demonic Beast itu. Dan di sini Leshogi dia melakukan teknik hit and run. Ketika dia menyerang, dia langsung mencoba untuk dapat menghindar. Tapi di sini Leshogi dia juga merasakan kalau sosok makhluk ini jauh lebih kuat dan jauh lebih menyenangkan jika aku menghadapinya daripada harus mengalahkan dirimu. Hah, ucap dari Leshogi sembari dia terus melakukan sebuah serangan dan juga terus menghindari serangan yang diberikan oleh makhluk itu. Dan dikatakan kalau Leshogi justru malah lebih menikmati mengalahkan Demonic Beast, membuat tante itu dia pun kesal dan dia kini kembali melepaskan domain miliknya, tulang-tulang miliknya untuk segera menghancurkan Leshogi. Leshogi, kau benar-benar akan tamat, ucap dari tante ini yang terus dari tadi cuman itu doang yang dia repetin kepada Leshogi. Dan dia yakin dengan serangan dari Demonic Beast-nya dari depan dan juga kekuatan dari tulang-tulang miliknya dari belakang, Leshogi benar-benar bakal tamat, pikir dari tante ini. Tapi ketika dia sedang mencoba untuk dapat fokus kepada Leshogi, di sini ada sosok yang berujar, "Jujang,
kau telah menghancurkan tuanku dan sekarang aku akan membalaskan dendam masterku. Ujar dari seseorang yang berujar tepat di belakang kultivator iblis itu. Dan ketika dia melihat ke belakang di sini, ada beberapa macam gila yang tiba-tiba saja datang mencoba untuk dapat menerjangnya. Dan ternyata itu adalah ulah dari Tante Cu yang tiba-tiba saja datang. Dan itu membuat kultivator iblis ini dia pun menyadari kalau sepertinya wanita yang ada di depan ini ternyata cukup cerdas. Karena saat ini Tante Cu dia menutupi matanya dengan selembar kain untuk dapat menekan tingkat ketakutan yang dia miliki. Tapi melihat Tante Cu yang datang, seorang tetua dari sekte pedang datang, membuat di sini kultivator iblis ini dia pun akan segera menghancurkan Tante Cu yang ada di belakang sana. Kau pikir apakah kau bisa mengalahkan diriku? Tidak, ujar dari kultivator iblis itu. Tapi di sini kultivator iblis ini dia pun berpikir untuk segera menghancurkan wanita ini dulu sebelum dia menghancurkan Leshagi. Dan untuk Leshagi akan dia serahkan kepada demonic beast miliknya saja. Dan untuk Tante Cu dia pun kini lepaskan segalanya untuk dapat mengalahkan kultivator iblis itu. Dia nggak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya selama dia dapat membalaskan dendam milik masternya. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi dengan diriku selama aku bisa membuatmu hancur. Aku akan melakukannya, ucap dari Tante Cu terus mencoba untuk dapat menekan kultivator iblis itu. Sedangkan untuk Leshagi ketika dia sedang menghadapi demonic beast itu, dia pun menyadari kalau sepertinya serangan tulang-tulang yang ada di belakang sana pun tiba-tiba aja runtuh. Dan itu membuat Leshagi dia pun melirik tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang sana. Kenapa tiba-tiba aja tulang itu hilang? Ucap dari Leshagi. Dan ketika Leshagi dia melirik, dia melihat kalau ternyata itu adalah Tante Cu. Dan itu membuat Leshagi dia berujar, Tante Cu dia mulai maju kah? Tapi di sini Leshagi dia juga tahu kalau Tante Cu cuma ada di rank 6, yang artinya itu akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menghadapi kultivator iblis yang ada di rank 7. Dan itu membuat Leshagi dia akan membantu Tante Cu untuk dapat menghadapi kultivator iblis itu. Tante Cu, ini akan sulit bagi dirimu untuk dapat mengalahkan kultivator iblis itu. Tapi baiklah, aku akan membantumu sedikit untuk dapat mengalahkannya, ucap dari Leshagi yang kini dia mengarahkan target kepada kultivator iblis itu. Dan apa yang akan dilakukan oleh Leshagi untuk dapat membantu Tante Cu akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Karena udah mentok sama Raonya cuy. Gimana lagi kan, mentok. Besok lagi untuk Leshagi. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.